Salam, selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada siang hari ini. Bagaimana kabar anak-anak di siang hari ini? Ya, puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Karena itu Ibu minta kesediaan daripada Risna Aprilia. Silakan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Risna. Ibu akan mengecek kehadiran daripada anak-anak di siang hari ini. Ketua kelas, apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Semua hadir. Baik, terima kasih kalau semuanya hadir. Anak-anak, pada siang hari ini sebelum kita masuk kepada materi yang baru, Ibu ingin bertanya dulu kegiatan pembelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Dan materinya berbicara tentang apa? Silahkan, siapa yang ingat silahkan bangun berdiri dan silahkan sampaikan. Ya, baik. Desna, materinya tentang apa? Tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Benar. Ya, terima kasih Desna. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Desna yang telah memberikan gambaran kepada kita tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada minggu ini kita akan masuk kepada materi yang baru. Karena itu sebelum kita masuk kepada materi yang baru, Ibu ingin menyampaikan kepada kita semua kompetensi dasar dari materi atau kompetensi dasar daripada pertemuan minggu ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis nilai-nilai multikultural. IPK atau indeks pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian multikulturalisme. Yang kedua, menjelaskan arti masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi konsep Alkitab mengenai multikulturalisme. Dan yang kelima, menerapkan kesadaran dalam praktek hidup multikulturalisme. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita anak-anak capai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian daripada multikulturalisme. Yang kedua, menjelaskan arti masyarakat multikulturalisme Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi konsep Alkitab mengenai multikulturalisme. Dan yang kelima, menerapkan kesadaran dalam praktek hidup multikulturalisme. Sedangkan bahan Alkitab yang akan menjadi acuan kita dalam pembelajaran ini adalah yang pertama dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21. Yang kedua Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan yang ketiga adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu adalah referensi Alkitab yang akan kita pelajari pada minggu ini. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya dulu, apa yang anak-anak tahu tentang multikultural? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa itu multikulturalisme? Nah, silahkan anak-anak, siapa yang tahu silahkan bangun berdiri dan menjawab. Ya, baik, silahkan Budi. Silahkan Budi jawabannya. Iya, terima kasih Budi. Iya, anak-anak, jawaban Budi itu benar bahwa multikulturalisme itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut dengan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Nah, anak-anak, kita akan masuk kepada kegiatan kita yang berikut, yaitu Ibu akan bentuk anak-anak dalam kelompok diskusi. Silakan anak-anak berbaur dengan kelompok diskusi anak-anak. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit. Kita ada dalam kelompok diskusi kita. Ya, kalau sudah, Ibu minta supaya anak-anak tolong memperhatikan LKPD 1. Sudah?
Ya, tolong perhatikan LKPD 1. Nah, di situ dalam LKPD 1, di situ Ibu minta supaya anak-anak bisa berdiskusi di dalam kelompok. Setelah berdiskusi, anak-anak silakan menyampaikan hasil diskusi anak-anak di depan kelas. Ya. Nah, pertanyaannya adalah Ibu minta supaya anak-anak mencari dari berbagai sumber mengenai multikulturalisme. Kemudian anak-anak kemukakan berbagai pandangan mengenai multikultur dan juga multikulturalisme. Anak-anak silakan diskusi ini dengan teman-teman. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anak berdiskusi. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Yang kedua, apakah multikulturalisme itu merupakan kekayaan yang patut disyukuri ataukah harus dihindari? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya sebagai remaja Kristen atau pelajar SMA mensyukuri multikulturalis di Indonesia? Anak-anak bisa paham dengan pertanyaan ini? Ya, silakan anak-anak kalian berdiskusi untuk LKPD yang pertama. Untuk LKPD yang pertama, Ibu hanya kasih waktu 20 menit, silakan diskusi. Setelah itu kita masing-masing akan menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Waktu Ibu berikan. Ya, waktu diskusinya telah selesai, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok silakan menyampaikan hasil diskusi dan presentasi kalian di depan kelas. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang telah menyampaikan presentasi mereka. Anak-anak, dari hasil diskusi kalian tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang multikulturalisme dan juga tentang bagaimana cara kalian mensyukuri multikulturalisme itu sendiri ya. Kalau multikulturalisme itu di sini kita berbicara tentang keragaman budaya, keragaman bahasa, agama maupun yang lain-lain. Sedangkan bagaimana kalian mensyukuri multikultur Indonesia itu dengan cara kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, kita akan masuk kepada kegiatan yang lain. Ibu minta anak-anak, silakan anak-anak mengambil buku siswa yang sudah ada di tangan anak-anak masing-masing. Kita sama-sama kita membuka buku siswa kita pada halaman 71. Ya, semua sudah lihat halaman 71? Kalau sudah, silakan anak-anak melihat materi tentang pengertian multikulturalisme, arti masyarakat multikultur di Indonesia, konsep Alkitab mengenai multikulturalisme, dan kesadaran dalam praktek hidup multikulturalisme. Nah, setelah anak-anak lihat, Ibu minta anak-anak dalam kelompok tolong baca dan pahami materi tersebut. Kemudian silakan anak-anak mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan dari materi yang sudah anak-anak pelajari dalam kelompok. Nah, setelah kalian mengidentifikasi masalah atau pertanyaan, kita akan materi itu yang sudah kalian identifikasikan itu dalam bentuk masalah atau soal tadi, itu kita akan bahas atau akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, ini Ibu kasih waktu untuk kalian itu hanya 20 menit. Silahkan masing-masing kelompok, silahkan kita boleh melakukan seperti apa yang sudah Ibu katakan tadi, buka buku paket dan mengerjakan ya, mengidentifikasi soal sebanyak mungkin dari materi kita hari ini. Karena itu waktu Ibu berikan. Ya, kalau sudah, Ibu minta supaya masing-masing kelompok silahkan kalian menyampaikan identifikasi masalah yang sudah kalian temukan. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Nah, anak-anak semua, di sini kita belajar. Yang pertama itu kita melihat pengertian daripada multikulturalisme. Nah, multikulturalisme itu mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Nah, dalam kepelbagaian itu, masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan anugerah Allah dalam
anugerah Allah. Nah, dalam cakupan pandangan ini ada penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan arti masyarakat multikultural Indonesia itu kita melihat multikultural secara substansi dan sebenarnya tidak terlalu asing bagi bangsa dan negara kita. Di sini kita melihat bahwa para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini, sehingga dalam satu sisi kita harus patut syukuri, sehingga mereka mengikat kita dalam satu perbedaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sedangkan konsep Alkitab mengenai multikulturalisme itu kita bisa belajar dari sikap Yesus. Nah, di sini ada salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ambil bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Perumpamaan ini atau cerita ini mengenai seorang Samaria yang murah hati. Ya, kalau ceritanya ibu tidak perlu mengulang lagi, tetapi kalau kita melihat di sini bahwa solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan, namun perbedaan itu kita harus lihat sebagai sebuah anugerah dalam perbedaan, sehingga kita manusia diberi kesempatan untuk bisa membangun dan mewujudkan kasih solidaritas kita bagi sesama kita. Nah, anak-anak, Ibu mohon perhatian anak-anak untuk melihat LKPD yang kedua. Silakan anak-anak lihat LKPD yang kedua. Di situ dalam LKPD yang kedua, Ibu minta supaya anak-anak membangun analisis berdasarkan cerita. Ya, nah kalian tolong bacakan cerita yang sudah ibu tuliskan atau ibu sudah tuangkan di dalam LKPD, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, di situ juga ada bahan-bahan Alkitab yang ada hubungannya dengan cerita tersebut. Silakan anak-anak baca, kemudian silakan anak kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian kita ada di dalam kelompok diskusi. Ya, di sini anak-anak akan bangun diskusi. Silahkan menjawab setiap pertanyaan yang ada. Kemudian setelah selesai, anak-anak silahkan mempresentasikan hasil diskusi anak-anak di depan kelas, dan selanjutnya kita akan ada dalam tanya jawab. Karena itu waktu ibu berikan kepada anak. Ya, baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi telah selesai. Karena itu ibu minta kelompok yang sudah selesai silahkan maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silahkan kelompok yang sudah selesai. Ya, kelompok yang lain yang mau menanggapi silahkan ibu berikan kesempatan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah aktif pada hari ini. Nah, anak-anak kalian masih ada dalam kelompok diskusi kalian. Ibu minta supaya masing-masing kelompok silahkan kalian membuat kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari pada saat ini. Ya, mulai dari LKPD 1, kemudian datang kepada materi yang sudah anak-anak pelajari dan kalian anak-anak mengidentifikasinya dalam mengidentifikasi soal dari materi tersebut. Setelah itu kita masuk dalam LKPD yang kedua. Silakan masing-masing kelompok memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah memberikan kesimpulan untuk materi kita pada siang hari ini. Karena itu ibu mengambil sebuah kesimpulan dari materi multikulturalisme yang telah kita bahas, yaitu Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, adat, serta kebiasaan. Nah, kepelbagaian itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia di hadapan Allah itu sama. Oleh karena itu, setiap manusia atau setiap kita terpanggil untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Nah, dalam berbagai sikap terhadap kepelbagaian, acuan kita adalah Alkitab, di mana kita diajarkan untuk menerima, mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Nah, di sini anak-anak kita dapat membangun pertemanan, persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan. Namun kita harus disertai dengan sikap kritis dan rasional. Artinya menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran agama. Ini kesimpulan yang bisa ibu sampaikan. Karena itu jika ada pertanyaan, jika anak-anak belum mengerti atau masih ada pertanyaan dari anak-anak, ibu berikan kesempatan.
Ya, kalau tidak ada, kita lanjut dengan uji kompetensi kita siang hari ini. Karena itu masing-masing silakan lihat LKPD dan menjawab setiap soal yang ada. Di sini Ibu hanya ingin menguji kemampuan anak-anak terhadap materi yang telah Ibu ajarkan hari ini. Kalau sudah, kita lihat lagi LKPD-nya. Di situ ada penilaian diri. Silahkan anak-anak masing-masing menilai diri sendiri. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pribadi anak-anak. Ya, kemudian silahkan kumpul dan Ibu akan ambil nilainya sebagai nilai tugas atau nilai penilaian, nilai sikap hari ini. Ya, anak-anak semua, Ibu minta perhatiannya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan yaitu gereja dan multikulturalisme. Ya, Ibu ulangi lagi, materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang adalah tentang gereja dan multikulturalisme. Ya, sekian materi kita pada siang hari ini. Karena itu kita akan mengakhirinya. Ibu minta salah seorang teman untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Wati, silahkan pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Wati karena sudah memimpin kita dalam doa penutup. Anak-anak, kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang di minggu depan. Karena itu, salam, selamat siang, dan Tuhan Yesus memberkati.